Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yo stres juga berpisah denganmu. Jadi kepikiran kamu terus. Fisiknya bersama orang ketiga, hati dan pikirannya memikirkan kamu. Ya. Nah, jadi mungkin kita stres ya karena dikhianati oleh mantan. Tetapi sesungguhnya kita tidak stres sendirian. Ketika mantan berpisah dengan kita, mengkhianati kita, sesungguhnya dia stres juga. Kenapa dia stres juga? Nah, paling tidak ada dua sebabnya. Dia jadi stres terus ya. Jadi biarpun kemana-mana selalu bersama dengan orang ketiga, tapi hati dan pikirannya selalu memikirkan kita. Nah, jadi yang pertama ya, tidak sedikit loh ya, ketika perpisahan itu terjadi, mantan kemudian kepada orang ketiga itu bilangnya bahwa dia single atau sendirian. Ya, artinya apa? Dia tidak pernah mau cerita bahwa sesungguhnya dia masih bersama kita, ya, sehingga orang ketiga kemudian masuk ke kehidupan mantan tanpa pernah mengetahui bahwa sesungguhnya kita dan mantan masih saling memiliki, ya. Nah, jadi mantan tidak pernah mau bilang bahwa sesungguhnya ada kita. Tentu ketika dia bersama orang ketiga, ya, dia memaksa untuk berpisah dengan kita demi orang ketiga. Dia khawatir kalau sampai kita cerita kepada orang ketiga bahwa mantan adalah misal masih suami atau masih istri kita. Kan banyak begitu ya. Orang pengen menikah lagi, kemudian bilangnya masih sendiri, masih single, ya, atau sudah janda, atau sudah duda, padahal dia masih punya suami, atau masih punya istri, ya, atau dia sudah bertunangan, kemudian dia minta berpisah dengan kita, ya, dan bilang bahwa selama ini dia sendirian. Nah, maka itulah yang kemudian akan membuat dia selalu khawatir. Kalau kita cerita, kalau kita posting di akun media sosial kita bahwa dia adalah tunangan kita, misal begitu kan? Atau dia khawatir kalau orang ketiga ternyata berteman dengan kita di media sosial, sementara di media sosial kita cukup banyak foto, video kebersamaan dengan mantan ya. Misal kalau mantan ini adalah mantan istrinya, ya tentu akan banyak kan foto-foto bersama dengan istri dan anak-anak ya. Video-video ketika bersama istri sedang jalan-jalan, sedang berwisata dan seterusnya. Nah, dia khawatir ya, nanti kalau orang ketiga sampai melihat akun media sosial kita, ternyata dia sudah bersuami atau dia sudah punya istri, orang ketiga jadi pergi dari kehidupan dia. Ya, karena sangat mungkin orang ketiga menerima mantan karena berpikir mantan bukan milik siapa-siapa. Mantan betul-betul masih sendirian atau sedang sendirian. Ya,
Padahal mantan sudah bersama kita, ya. Padahal mantan sudah punya anak dengan kita, dan seterusnya. Nah, jadi itu ya yang banyak juga mungkin dirasakan oleh para suami atau para istri yang sekarang dikhianati oleh pasangannya. Harus merawat anak-anak sendirian, sementara pasangannya bersenang-senang dengan orang ketiga dan bilang ke orang ketiga kalau dia masih sendirian. Jadi, di tengah-tengah kesenangannya, kebahagiaannya bersama orang ketiga, dia selalu berpikir tentang kita. Berpikir ya, khawatir kalau-kalau apa yang ada di media sosial kita ya, misal merayakan ulang tahun pernikahan bersama dia, ternyata dilihat oleh orang ketiga. Jadi sesungguhnya perpisahan itu tidak hanya kita sendiri yang stres, mantan juga stres juga ya. Nah, kemudian yang kedua ya, tapi sebelum kita bahas yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi yang kedua nih, kita dari kecil ya selalu diajari oleh guru-guru kita bahwa orang yang memusuhi lebih dari 3 hari itu masuk neraka. Ya, seiring perjalanan waktu ya, apa yang kita pelajari dari guru-guru kita tadi itu sesungguhnya secara alamiah membekas di dalam diri kita. Orang yang bermusuhan, dia juga berpikir itu, ini karena bermusuhan jadi masuk neraka. Ya, itu pula sesungguhnya yang sekarang menjadi beban bagi mantan ya. Karena biar bagaimanapun kan dia yang memusuhi, dia yang mengkhianati, dia yang memisahkan diri, ya. Jadi biar bagaimanapun kekhawatiran dia akan menambah dosa-dosa dalam hidupnya. Ini memilih orang ketiga saja dia sudah berdosa. Ditambah lagi dengan memusuhi kita, ya, mendiamkan kita. Tidak hanya 3 hari, mungkin sudah sampai 3 tahun dan seterusnya. Itu juga menjadi beban yang berat bagi dia ya. Karena memang semua kita tahu ya, bahwa bermusuhan lebih dari 3 hari itu adalah sesuatu yang berdosa. Seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, la yahillu li muslimin ayahjuro akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, dan sebab-sebab lainnya. Nah, sehingga walaupun mantan fisiknya bersama orang ketiga ya, karena ada begitu banyak hal ya sesungguhnya yang tidak pernah bisa membuat dia betul-betul berpisah dengan kita ya, kenangan masa lalu bersama kita. Kemudian kita juga tahu kan begitu banyak rahasia-rahasia mantan ya, yang tentu dia khawatir ya kalau sampai kita cerita-cerita ke orang ketiga, oh ternyata mantan itu adalah orangnya pemarah, orangnya egois, orangnya tidak setia, dan seterusnya. Dia sangat khawatir kalau sampai pasangannya kemudian ketemu kita. Ya, nah, jadi walaupun fisiknya bersama dengan orang ketiga, sesungguhnya hati dan pikirannya selalu memikirkan kita. Dan itu pula lah yang membuat dia ya selalu kemudian ketika misal dia sedang bertengkar dengan orang ketiga dan seterusnya, maka orang yang pertama yang akan selalu dia pikirkan
untuk kembali bersama dengan dia adalah kita. Ya, dimanapun mantan berada, kemanapun dia melangkah, ya, sejauh manapun dia pergi, sesungguhnya dia selalu terhubung dengan kita melalui berbagai kenangan-kenangan, ya, dan seterusnya yang pernah kita jalani bersama dia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.